Audio Jungle. Oke, balik lagi ya di Sepertiga Project. Konsep kita adalah sudut pandang. Kita melihat sudut pandang dari sudut pandang masing-masing orang. Kebetulan konsep kita sekarang adalah tentang kedewasaan. Oke, untuk talent kita hari ini bisa diperkenalkan namanya siapa? Aku Maya Disa Ardita. Maya? Disa Ardita, biasa dipanggil Maya. Dita aja boleh? Dita. Oh, Disa aja boleh? Oh boleh. Oh, boleh. Di saya. Oke, untuk usianya? 19. Sama. 19 tahun. Iya, 19. Kebetulan kita semua sama ya. Kalau untuk pendidikan Sekarang lagi kuliah semester 3 di UPI. jurusan Jurusan Pendidikan Pariwisata. pendidikan pariwisata. Kalau untuk statusnya nih, kok ketawa? Statusnya apa nih? Single, udah menikah, atau udah cerai lagi? Tercerai Enggak mati. lah, belum menikah, masih kuliah. Oh iya, ya bisa aja. Jadi untuk statusnya Ada. Iya ada. ada apa? Ada siapa ya? Ada seseorang kah? Iya, ada seseorang. Oh, ada punya. Punya. Alhamdulillah. Oke, kalau kita boleh tahu hobinya apa nih? Punya masak. Masak. Iya, Beruntungnya yang dapetin kamu. Bisa masakin. makan Iya. dulu nanti. Oh iya dong, jelas. Jadi pengen. Boleh nanti dimasakin. Alhamdulillah. Maya deui wae nya. Cita-citanya apa nih, May? Cita-cita, pengennya sih kerja di dunia pariwisata sih pastinya ya. Pengennya sih cita-cita utamanya pengen punya restoran sendiri. Pengen buka usaha sendiri ya, resto. Pengen resto sendiri. Oke, berkonsepnya apa tuh? Makanannya Indo, Chinese, Aku tuh Western. pengennya konsepnya kayak makanan seluruh Indonesia gitu, tapi di satu tempat. Karena kan kadang kita kalau pengen nyobain makanan khas Papua nih atau khas Jakarta atau Bandung, kadang suka nggak bisa di satu tempat ya. Iya, Jadi aku betul. pengennya bikinnya di satu tempat itu bisa ada makanan semua khas Indonesia gitu. Oke, siap. Ini Maya untuk bahasa sendiri bisa bahasa Sunda? Bisa tuh, kan Bisa. orang Sunda. Oh iya? Iya. Astagfirullah. Siap. Mengenai dewasa, setiap orang kan mempunyai proses tersendiri ya untuk Iya. mencapai kedewasaan tersebut. Nah, bagi Maya sendiri, makna dari dewasa itu apa sih? Nah, menurut aku sih kalau dewasa tuh nggak bisa dilihat dari usia ya, karena kan kalau misalnya namanya dewasa balik lagi ke diri pribadinya masing-masing. Kita bisa lihat seseorang itu dewasa apa enggak dilihat dari sikapnya dia sama orang lain. Dia bisa nggak sih nerima pendapat orang lain, atau dia gimana cara dia bersikap kepada orang lain kayak gitu. Nggak bisa lihat dari umur ya, belum tentu yang umurnya emang udah dewasa bisa punya sifat dewasa juga gitu. Jadi Kadang ada yang childish ya. iya kayak gitu. Betul. Kalau Maya sendiri itu gimana? Apa? Dari dewasa atau belum? Tergantung kali ya. Kadang kalau aku sih bisa tergantung menyikapi sesuatunya gitu ya. Kadang kalau misalnya emang lagi egonya lagi ini ya mungkin kadang nggak bisa untuk bersikap dewasa gitu. Tapi dalam sesuatu hal atau dalam sesuatu masalah ya ada saatnya kita emang harus menyikapi sesuatu hal itu emang dengan kedewasaan kita. Oke, itu tadi makna dewasa menurut Maya ya. Iya. Jadi dewasa itu nggak bisa dilihat dari umurnya juga kan. Mm-mm. Tergantung dari orang itu menyikapi sesuatu. Betul. Oke. Kira-kira nih hal yang buat seseorang lebih dewasa itu apa ya? Karena dia pernah maksudnya melalui sesuatu hal di masa lalunya, pasti dia pernah apa ya, maksudnya dia pernah mengalami sesuatu hal yang bisa bikin dia tuh berubah jadi seseorang yang dewasa gitu. Jadi pasti karena masa lalunya gitu. Karena masa lalunya. Iya. Oh, Maya sendiri memang Iya, karena kan belajar dari pengalaman ya. Kalau kita pernah ngelakuin kesalahan di masa lalu, pasti kita mikir kan, kita harus lebih baik nih dari sebelumnya. Itu kan bikin kita berpikir untuk gimana nih caranya kita bisa menyikapi sesuatu hal yang pernah kita lakuin di masa lalu dengan kesalahan kita, supaya di masa yang akan datang tuh nggak ngelakuin hal itu lagi. jadi kesalahan itu intinya adalah cermin ya. Iya, betul.
dan membuat kita lebih dewasa. Iya. Oke. Salah satu contoh dewasa itu menurut Maya tanggung jawab adalah sesuatu yang bisa mencontohkan tanda atau orang itu dewasa enggak? Iyalah pasti. Karena kan kalau misalnya seseorang punya rasa tanggung jawab, otomatis dia ya dewasa gitu. Karena kan kalau misalnya orang yang nggak tanggung jawab, apalagi karena kesalahan dia atau karena sikap yang udah dia lakuin gitu, itu kan agak gimana ya. Jadi pasti yang namanya tanggung jawab tuh pasti udah jadi contoh salah satu orang dewasa sih menurut aku ya. Iya. Kalau bijak? Kalau bijak sih, Bijak udah tentu dewasa atau belum? kalau menurut aku sih kalau bijak tuh nggak ini ya, misalnya kalau bisa aja orang anak kecil atau gimana pun yang ini bisa aja sih ngomong kata-kata bijak mah kan ya nggak harus bersikap dewasa apa gimana, bisa aja pas lagi misalnya kita ada orang curhat nih sama kita, terus kita dengerin curhatan dia, terus kita jawab ya pertanyaannya, terus kita kasih saran kayak gimana, kan itu mengeluarkan kata-kata bijak. Macam kan kalau misalnya kayak kata-kata bijak itu tuh nggak yang selalu mencerminkan kita dewasa ya. Oh, jadi nggak selalu mencerminkan. Kebijakan itu berarti tidak berpengaruh pada pendewasaan seseorang? Bukannya nggak berpengaruh sih, tapi maksudnya lebih ke kayak ya nggak terlalu inilah. Kalau misalnya kayak tanggung jawab tadi kan emang kayak udah pasti ya, orang yang bisa bertanggung jawab pasti kelihatan lah dewasanya. Oh, oke, kelihatan dewasanya. Kalau ada masalah sendiri nih, Maya pernah punya masalah nggak? Pasti ya. Maksudnya dalam segi apapun ya, mau pekerjaan. Kan pernah PKL ya? Sama pasangan? Pernah lah pasti itu. Cerita dong. Kenapa enggak? Kenapa harus cerita? Enggak apa-apa, dah sharing ini mah. Iya, apa maksudnya? Tentang permasalahan apanya nih? Ya, permasalahan apa kek? Apakah dia pernah berbohong nih ke Maya? Kan cara Maya menyikapinya itu kadang, oh ya udahlah aku yang ngalah gitu tuh. Itu kan salah satu kedewasaan mungkinnya kalau ngalah. Maya sendiri pernah ngalamin nggak kayak gitu? Pernah sih pasti. Kadang kan kalau misalnya kita daripada ribet ya harus berantem, harus berdebat gitu ya. Nah, Males gitu ya, ribet kan kalau itu. takut putus ya? Enggak sih, bukan. Cuman kan maksudnya daripada kita memancing sesuatu hal yang kita nggak mau gitu ya. Jadi lebih baik kalau misalnya emang lagi ada masalah, di saat kita lagi sama-sama emosi, lebih baik gak usah buat chat dulu lah. Kalau itu sih aku, tapi nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Karena ada juga orang yang emang kalau ada sesuatu hal emang harus langsung gitu ya diomongin. Harus selesai hari itu juga. Tapi kalau misalnya aku sih kayak lebih baik diam aja dulu sampai kitanya sama-sama tenang gitu ya, sama nggak emosi. Kalau misalnya kita udah sama-sama tenang kan lebih enak ya ngobrolnya, nyari solusinya pun lebih enak gitu. Oh, oke. Menurut kamu nih, berpikiran terbuka terhadap pasangan, apa itu perlu dan apa itu adalah sosok pendewasaan juga? Iya sih menurut aku ya. Maksudnya kalau misalnya kita harus berpikir ya positif lah ya sama pasangan. Iyalah. Iya kan. Nah, jangan terlalu yang negatif terus ya, kita banyak curiga ke pasangan maksudnya. Ya jadi emang harus ya kita, kalau misalnya gini ya, kayak kalau biar kita nggak sakit hati, ya tanamin aja di diri kita nggak usah mau tahu gitu apa yang dia lakuin, daripada kita nyari tahu tentang apa yang dia lakuin atau nyari tahu apa-apa. Kayak ada kan orang yang suka ngecekin ya, kepo, semuanya dicekin gitu suara. Itu kan malah bikin kita pusing sendiri ya, malah bikin nyari penyakit lah kalau ini ya mah. Jadi lebih baik kalau saya tahu. Biarpun dia selingkuh juga nggak apa-apa ya. Ya asal nggak tahu gitu lah. Itulah intinya ya, daripada kita tahu kan sakit hati ya. Jadi ya udahlah terserah gitu. Yang penting tahu sih belum pernah diselingkuhin juga. Yang penting kita nggak tahu gitu. Jadi ya udahlah gitu. Walaupun emang sebenarnya kejujuran itu bagus ya. Sangat penting. Iya sangat penting benar. Tapi seenggaknya kita jangan nyari penyakit sendiri lah gitu. Oke Maya, pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara mengukur kedewasaan seseorang? Atau cara menggambarkan kedewasaan seseorang itu? Kalau mengukur kayaknya kita nggak bisa mengukur seseorang itu dewasa apa enggak ya, karena kan balik lagi ya kayak kata aku tadi, kayak kedewasaan tuh gimana pribadinya masing-masing gitu. Betul. Jadi menurut aku sih kayak kalau misalnya orang udah bisa menerima pendapat orang lain, terus orang itu bisa menghargai juga pendapat orang lain, menurut aku sih dia udah dewasa kan. Terus bisa bertanggung jawab juga kan kayak tadi. Karena kalau misalnya seseorang nggak bisa menghargai pendapat orang lain, apalagi egois sama keinginannya diri sendiri gitu, menurut aku sih itu belum dewasa. Karena kan yang namanya orang tuh
emang harus bisa menghargai dan menerima gitu ya pendapat orang lain kayak gitu sih. Oke Maya, Ya. di dalam persahabatan atau pasangan, Maya sendiri nih lebih cenderung menjadi pendengar atau Pendengar. Iya. mendengarkan keluh kesah orang lain? Iya. Bener. Oh, lebih jadi orang-orang curhat ke Iya, Maya. sering pada curhat gitu. Jadi mendengarkan apa yang mereka keluhkan. Gitu. Oh iya, berarti Maya dipercaya dong. Iya, alhamdulillah. Tandanya kamu dewasa. Semoga ya. Aku boleh curhat ke kamu? Boleh. Oke. Bos, WA-nya ya. Iya, boleh nanti. sarap sih ya. Kan improv aja mana? Bener. Tapi Oke, apakah dewasa berpengaruh pada bisa memilih mana yang baik atau yang buruk? Tergantung ya sebenarnya, karena kita nggak bisa gitu ya. Karena kalau misalnya tergantung nih memilih apa dulu sebenarnya. Memilih teman, Oh, memilih teman. memilih pasangan, bisa kan? Iya bisa. Iya. Kadang kalau misalnya di awal sih kita nggak pernah bisa langsung ya memilih, kita tahu dia dewasa apa enggak gitu ya. Iya. Jadi emang kita harus kenal dulu sih, maksudnya jadi kita nggak bisa untuk memilih-milih teman atau pasangan yang tiba-tiba dia harus yang dewasa, kita kan pasti baru awal tahu ya, nggak mungkin kita udah tahu dia dewasa apa belum gitu. Makanya menurut aku sih kalau misalnya buat memilih teman atau pasangan emang harus sih sebenarnya cari yang dewasa. Tapi kan balik lagi kita belum tentu tahu gitu ya dia udah dewasa apa belum di saat kita emang belum dekat sama dia gitu. Oke, sip. Oke Mai, di dalam hidup Maya pernah nerima kritik nggak? Pernah. Pernah. Cara menyikapinya gimana nih? Kan ada nih kritik yang pedas itu kan, jengkel. Iya, Pernah jengkel? pernah lah Yo, pasti. gimana tuh? Ya nggak apa-apa sih, namanya orang kan dikritik itu wajar ya buat membangun kitanya supaya lebih baik lagi ke depannya gitu. Kalau misalnya tergantung sih orangnya mengkritiknya dengan hal apa. Kalau misalnya emang kita ngerasa oh iya nih kita salah di hal itu, ya sebisa mungkin sih kita memperbaiki supaya orang yang mengkritiknya juga merasa enak ya. Oh iya benar nih, aku kasih tahu Maya dia kurangnya gini. Terus Maya emang mengimplementasikan gitu ya. Jadi ya, tapi kalau misalnya emang menurut kita kritikannya emang gak sesuai sama apa yang kita lakukan atau yang kita jalani gitu, ya udah nggak usah dipikirin, biarin aja gitu. Oke Mai, tapi kritik itu membuat orang lain dewasa nggak atau membentuk pendewasaan nggak? Tergantung sama pribadinya masing-masing ya. Karena kan ada orang yang bisa menerima kritikan, ada orang yang malah nggak bisa gitu kan. Kayak apa sih ini orang ribet banget ngurusin hidup aku gitu ya. Maneh naon jadinya? Iya kayak gitu kan. Jadi kayak, tapi kalau misalnya untuk beberapa orang yang mampu gitu bisa menerima kritikan sih menurut aku bisa ya. Karena kan dengan orang mengkritik kita tuh kita jadi tahu ya apa kesalahan kita, apa yang kurang dari diri kita gitu. Jadi otomatis kita bakal berpikir apa nih yang harus kita lakuin supaya walaupun sebenarnya kita nggak harus melakukan apa yang orang inginkan dari kita gitu ya. Karena mau segimanapun kita ngelakuin sesuatu hal pasti ada aja orang yang nggak suka kan. Pasti ada kan ya? Iya pasti ada. Tapi balik lagi kayak kalau misalnya kita bisa mengambil sisi positifnya ya dari kritikan itu, kita pasti bisa berubah menjadi lebih baik gitu ke depannya. Nih, kalau menurut Maya sendiri nih, bentuk yang mendewasakan Maya sekarang tuh apa sih? Masalah ya pasti, karena perjalanan hidup sebelumnya pernah bikin aku bisa jadi lebih dewasa. Karena dengan kita adanya masalah kita harus belajar sabar, udah pasti ya namanya. Kalau kita belajar sabar, kita belajar memahami orang lain gitu ya. Kayak ya udahlah gitu, nggak selalu harus kita tuh mendapatkan apa yang kita mau gitu. Nah, jadi dengan cara itu kita berpikir kayak ya udah orang juga butuh nih, bukan kita aja yang butuh misalnya kayak gitu. Itu bikin aku kayak ngerasa ya bisa berpikir ya udah gitu, aku nggak bisa kayak gitu, orang juga perlu gitu. Jadi kayak apa yang udah terjadi sebelumnya Ya udah. dengan iya gitu, enggak bukan. Jadi kayak kita kan harus ya, menurut aku sih karya dari sabar ya, kita harus mencoba sabar sama sikap orang lain nih yang kita nggak suka, yang kita kadang kesel gitu ya sama ini orang, ini kenapa sih kayak gini gitu ya, kayak gitu. Nah itu tuh bisa bikin kita lebih menghargai orang lain dan menerima gitu. Ya udah, karena gak semua orang tuh bisa kita sukain juga kan, sama kayak kita bisa disukain atau nggak disukain sama orang lain kan. Betul. Kayak gitu. Betul.
Itu dalam segi apa tuh? Kalau Apa? boleh tahu, salah satunya aja yang membentuk Maya menjadi seorang yang dewasa menurut Ter- kamu. tergantung ya, banyak ya, dari hal mau dari segi keluarga, mau dari segi percintaan juga bisa, dari segi pertemanan, semuanya juga bisa dijadiin pelajaran sih menurut aku. Kata Maya tadi masalah itu membentuk seseorang menjadi dewasa kan? Hmm. Dalam segi apapun nih, masalah Iya. apapun, Ya, percintaan, keluarga, ya, pertemanan, ya. gitu kan. Jadi intinya cinta itu juga bisa mendewasakan Maya ya? Iya bisa. Menurut aku sih ya, Sangat bisa. Berarti orangnya berarti nggak sangat bisa sih. Maksudnya bisa karena kan kalau namanya dari percintaan gitu ya, kita sama pasangan tuh udah pasti sering banget ada Cekcok. perbedaan pendapat tuh. Pasti itu udah gak jauh-jauh lah. Pasti kayak tiap hari, nggak tiap hari sih, maksudnya dalam waktu dekat tuh pasti selalu ada gitu ya. Itu kan kalau misalnya kita sama-sama egois ya, udah nggak akan berlangsung lama lah gitu ya, yang namanya hubungan gitu. iya mau bener. Iya kan? Nah Iya. makanya menurut aku sih dari percintaan tuh emang bisa gitu, dari pasangan sendiri tuh bisa buat bikin kita dewasa, karena kita bisa belajar banyak gitu dari dia. Kayak gitu. Oke, Mai. Next Ya. question. Orang nih yang paling mengajarkan kamu arti kedewasaan itu siapa sih? Keluarga lah pasti. Mama, papa, nenek, kakek, buyut, Iya, orang tua kan. orang tua. Berarti orang tua itu sangat penting. Iya, buat penting Maya. banget. Cintanya sama mama? Cinta lah pasti, nggak usah ditanya. Kalau sama aku belum ya? Oke. Aduh. Lebih ke one tour ya. Wanted itu kamu. Ada nggak sikap dari salah satu anggota keluarga yang bisa Maya contoh sebagai gambaran pendewasaan? Iya sih ada. Jadi pasti kan tadi aku udah sering bilang ya, ada orang yang pasti nggak suka sama kita gitu ya. Nah ada mungkin beberapa orang yang emang nggak suka sama keluarga aku nih ya. Terus tapi ayah sama ibu tuh selalu ngajarin aku buat kayak, ya udah nggak apa-apa orang lain gak suka, yang penting kamu nggak boleh balik gak suka sama dia gitu loh. Kayak jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang itu, ya kita bersikap sewajarnya aja, jangan ngeliatin kalau misalnya kita ngerasa gimana gitu ya karena dia nggak suka sama kita. Tapi kita emang harus coba deh kita liatin ke dia kalau misalnya kita tuh nggak apa-apa loh sebenarnya, walaupun dia mau nggak suka sama kita, mau dia benci sama keluarga kita sekalipun, tapi kita bakalan ya udah kita tetap baik-baik aja kok gitu sama kalian. Kita nggak bakal nganggap kalian tuh jadi musuh kita gitu loh. Jadi kayak itu sih menurut aku, kayak kita emang harus bisa walaupun kadang kita sendiri pun kayak kesel gitu ya, ih emang kita sesalah apa sih sama mereka gitu, kita nggak ada salah pun mereka tetap aja kayak ngejelek-jelekin keluarga kita misalnya kayak gitu kan. Oh pernah? Iya kayak gitu. Oh, oke. Makanya aku belajar, tapi ayah sama ibu tuh selalu ngajarin kayak, ya udah nggak apa-apa mereka kayak gitu, asal kita jangan pernah sampai kayak gitu, karena kita tahu rasanya kalau di kayak gitu itu gimana gitu. Jadi sebisa mungkin kita ya udah kalau misalnya mau ketemu dianya atau nanti sampai ke papasan gitu ya di jalan, ya udah biasa aja, jangan sampai kita nunjukin hal yang sama kayak dia. Senyumin aja. Iya kayak gitu. Kali ini kita masuk ke first question ya. Maya jawab dengan cepat. Iya. Oke, sip. Satu nih. Siap nggak? Siap. Benar? Iya. Yoi. Tinggi atau pendek? Tinggi. Lebih tua atau lebih muda? Lebih tua. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Main ke alam atau main ke mall? Main ke mall. Berkumis atau enggak? Enggak. Bercanda atau serius? Bercanda. Pacar atau sahabat? Pacar kali ya, karena kan kita nanti hidupnya sama pasangan. Oh gitu? Iya sih, bagus. Dijemput atau ngejemput? Dijemput. Di PHP-in atau nge-PHP-in? Nge-PHP-in. Olahraga atau musik? Musik. Bentar ya, Mai. Celana ponok, celana panjang. Olahraga atau musik ya? Musik. Oh, lebih suka musik? Iya, kalau olahraga capek. Iya sih. Gawil atau ditongo? Di luar atau di dalam? Apa? Di luar atau di dalam? Di luar. Di bawah atau di atas? Di bawah. Dibujal atau digodek?
Di belakang atau di samping? Di samping. Mobil atau motor? Motor deh, Kenapa? biar cepet. Tapi kan mobil nggak kepanasan. Nggak punya. Iya, tergantung dulu cuacanya apa, situasinya mau kemana juga. Udah, Triseda. Apa Triseda? Kenapa? Keriting atau lurus? Lurus. Suka yang setia atau fuckboy? Fuckboy. Ih, nanti kamu diselingkuhin atuh. Soalnya kalau yang setia tergantung sih sebenarnya. Kalau yang setianya lurus, lempeng doang kan kayak gak ada gimana gitu ya hubungannya. Oh, jadi pengennya yang belok-belok dikit. Iya, biar ada tantangannya gitu. Oke, istri pertama atau istri kedua? Pertama lah. Oh, Masa kedua? nikah muda atau nikah tua? Nikah muda. Oke Maya, makasih udah bisa ngobrol bareng di Sepertiga, udah berbagi pengalamannya juga. Coba dong pesan-pesan untuk orang di luar sana mengenai kedewasaan itu sendiri. Ya jadi menurut aku sih buat semua orang gitu ya, harus banyak-banyak sabar sih. Kita harus banyak sabar kalau kita dapat sesuatu hal kayak masalah atau apapun, karena dengan kita bersabar kita tuh bakal dapetin hal baiknya gitu loh. Kita bisa buat jadiin pelajaran gitu ke depannya. Jadi menurut aku sih emang dari sesuatu segala hal tuh kita harus bersabar gitu, supaya ya kita bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Mai, Ya. makasih ya udah mau ngeluangin waktunya buat Sepertiga, udah berbagi pengalaman dan sudut pandang juga bersama kita. Kira-kira ada yang mau disampaikan untuk Sepertiga? Iya, sebelumnya makasih banyak udah undang aku di Sepertiga. Semangat terus bikin kontennya, terus semoga sukses ke depannya, makin sukses. Pokoknya semangat terus lah. Sukses. Hashtag sudut pandang, hashtag sisi lainnya. Jangan lupa nonton terus Sepertiga di YouTube channelnya.